Selamat pagi, kembali lagi dalam perkuliahan kita, pemindahan tanah mekanis. Ya, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bagaimana cara-cara memilih alat, dan di sini saya akan selanjutnya menyampaikan satu soal yang akan kita bahas bersama. Yang pertama di sini ada contoh soal pemilihan alat ini. Ini untuk pemilihan alat ya. Pemilihan alat di antara tiga alat dari jenis dan tipe yang berbeda yang dapat berfungsi secara sama, yaitu pekerjaan pemuatan. Nah, di sini yang kita muat adalah jenis pasir alam dengan berat volume material dalam keadaan padat 2020 kg per meter kubik dan dalam keadaan lepas 1660 kg meter kubik. Nah, ini yang saya mau jelaskan tentang keadaan padat dan keadaan lepas. Nah, untuk keadaan padat itu material yang kita sudah padatkan. Misalkan material tanah kita gali yang awalnya itu dia dalam keadaan dia ditimbun itu rata, kita gali dia akan gembur. Nah, gembur itu dalam keadaan gembur itu yang disebut dengan keadaan lepas. Ketika dipadatkan itu yang dalam keadaan padat. Jadi biasanya contoh kalau kita muat material ke atas dump truck begitu, kalau misalnya dia dalam keadaan lepas atau dalam keadaan gembur, otomatis dia bisa banyak, kelihatannya banyak. Tapi kalau kita padatkan dia lebih sedikit. Namun dalam beratnya, walaupun volumenya dalam satuan volumenya itu dia lebih kecil, dalam keadaan padat volumenya itu kelihatan lebih kecil, tapi beratnya pasti bisa sama dengan yang lebih dalam keadaan gembur atau lepas yang lebih kelihatan volumenya lebih besar. Tapi kalau berat bisa sama. Seperti itu kira-kira. Jadi contoh dalam keadaan padat material 1 meter kubik itu sama dengan 2200 ya 2020 kg dalam keadaan padat. Dalam keadaan lepas dia material yang sama itu dia 1 meter kubik sama dengan 1660 kg, kira-kira seperti itu. Selanjutnya material yang akan kita pindahkan itu dia sebesar 50.000 meter kubik dalam keadaan padat. Nah, alat yang kita mau bandingkan di sini ada eksavator tipe E110B dan E200B. Habis itu jenis loader tipe 926E. Ini mereknya sama. Jadi ketiga alat ini kita akan bagaimana kriteria kita untuk memilih dari ketiga alat ini. Oke, di sini ada contoh. Nah, di sini yang pertama yang kita ketahui, yang kita harus cari tahu, yang pertama ada kapasitas dari bucket. Nah, masing-masing alat itu memiliki kapasitas yang berbeda-beda. Jadi eksa yang pertama itu dia 0,52 meter kubik satu bucket. Nah, yang kedua 0,90 meter kubik satu bucket dan loader 1,70. Nah, selanjutnya yang kita harus ketahui juga waktu siklus. Waktu siklus ini dia adalah waktu di mana alat itu diam sampai dia mengangkat sekali atau sekali bucket yang dia angkat, misalnya pasir yang diangkat ke alat muat. Nah, itu yang disebut dengan satu siklus. Dari alat itu bergerak sampai dia muat dan kembali seperti semula disebut satu siklus. Nah, itu dia butuh waktu 0,25 menit atau sekitar 15 detik satu siklus. Kalau yang alat kedua dia sekitar 20 detik atau 0,3 menit. Yang selanjutnya 0,5 menit atau sekitar 30 detik untuk loader. Sekali muat ya. Selanjutnya waktu kerja efektif per menit. Itu waktu kerja efektif dalam menit. Jadi dalam 1 jam alat itu benar-benar bekerja berapa menit. Nah, di sini diperkirakan sekitar 50 menit. Jadi 10 menit itu waktu yang terbuang. Kira-kira seperti itu. Nah, yang waktu siklus ini yang di atas yang B ini menggambarkan dia alat saat dia bekerja ya, dari 0 sampai dia kerja dan kembali lagi. Nah, yang ini waktu kerja efektif. Jadi alat itu dia bekerja secara efektif dalam 1 jam itu berapa menit. Mungkin ada 10 menit waktu yang terbuang karena hal-hal lain. Mungkin operator lah, ada buat inilah itulah, atau
ada kendala atau ada apa sehingga waktu yang diasumsikan itu kehilangan 10 menit. Nah, ini bagaimana cara mengetahui waktu siklus? Itu dari pengamatan yang kita lihat, yang kita hitung menggunakan setiap kali dia angkat diperkirakan dan kita hitung dari pengamatan itu kira-kira seperti ini. Itu misalnya. Nah, selanjutnya ada jumlah per siklus. Jumlah siklus per jam. Jadi siklus per jam itu yang dimaksud adalah berapa dalam 1 jam efektif, waktu kerja efektif ini, berapa kali dia dapat memuat dump truck begitu. Memuat dump truck atau memuat alat muat. Jadi memuati alat angkut. Jadi di sini dia dalam satu, jadi caranya itu waktu kerja efektif ini dibagi dengan waktu siklus. Nah, ini didapat 200 kali. Dalam 50 menit ini dia dapat memuati alat angkut sebanyak 200 kali dalam 50 menit ini. Selanjutnya untuk ini alat yang kedua 167 kali ya. Yang ini 100 kali. Selanjutnya ada efisiensi bucket. Efisiensi bucket itu adalah di mana bucket itu dapat digunakan atau dapat memuat, dapat mengangkut material secara penuh. Jadi misalnya kalau 100%, otomatis dia 0,5 D ini mencakup. Dia dapat mengangkut sepenuhnya. Dia dapat bekerja mengangkut satu kali muat itu sebesar 0,5. Kalau dia 100%, ini juga begitu. Nah, yang di sini dia hanya 90% untuk loader dari 1,7, tapi dia tidak 1,7 digunakan, tapi hanya 90%, ya sekitar 1,5. Kira-kira seperti itu ya. Selanjutnya untuk estimasi produksi. Nah, estimasi produksi itu didapat dari kapasitas bucket ini dikalikan dengan jumlah bucket itu dia berapa kali beroperasi dalam 1 jam. Ini kan satuannya jam per jam. Itu dikalikan dengan ini, persentase ini, 100%. Nah, ingat kalau kali dengan persentase itu dikalikan ada angka persentase di belakang ini, di tanda persentase ini. Jadi dia mungkin dia jadinya dikalikan dengan 1. Kalau ini dikalikan dengan 0,9 ya, seperti itu. Jadi hasilnya adalah 104. Jadi dalam 1 jam atau dalam per jam, dalam 50 ya, dalam per jam 1 jam kerja itu dia dapat 104 meter kubik per jam. Itu dalam keadaan lepas. Begitu juga dengan alat-alat yang kedua dan yang ketiga. Nah, selanjutnya dalam keadaan padat. Dalam keadaan padat. Dalam keadaan padat itu berat jenis dari yang keadaan lepas itu dibagi dengan berat jenis dalam keadaan padat dikalikan dengan material dalam keadaan lepas. Nah, itu jadi ini. Nah, ini ingat, ini volume. Jadi dalam satuannya meter kubik. Jadi volume itu beratnya boleh sama, tapi saat ini ukurannya pasti berbeda karena yang dalam keadaan lepas, dalam keadaan lembur akan kelihatan lebih banyak, tapi ketika dipadatkan itu pasti sama, tapi beratnya sama. Ketika kalian ini, yang ini kalau mau cari beratnya 104 ini dikalikan dengan 1600, yang 85 ini dikalikan dengan 2020 ini pasti beratnya sama. Karena ini sama, hanya cuma yang membedakan mereka adalah dia punya kelihatan dalam volume ketika dia dalam keadaan lepas pasti terurai. Dia lebih banyak kelihatannya, tapi dalam keadaan padat pasti dia lebih sedikit, tetapi beratnya sama. Oke, ini selainnya juga sama. Dalam keadaan lepas dia 150, dalam keadaan lepas 123,27. Ini juga begitu loader. Oke, selanjutnya dari ketiga alat ini kita perbandingkan dalam produksi ini masih loader lebih banyak ya. Loader lebih banyak. Selanjutnya ada waktu penyelesaian. Jadi waktu penyelesaian itu kita ambil itu volume yang ini itu dibagi dengan volume dalam keadaan padat. Nah, dalam keadaan padat, material produksi dalam keadaan padat. Ini untuk soal ini juga teman-teman tolong di save atau di foto atau dicatat supaya tidak bolak-balik ya. Ini untuk yang soal yang ini supaya teman-teman tidak balik ke belakang. Nah, ini ingat dia yang kita mau pindahkan 50.000 meter kubik dalam keadaan padat. Jadi di sini 50.000 itu dibagi dengan ini F2 ini atau 85,4
47. Jadi dapatnya kalau kita mau memindahkan atau memuat 50.000 meter kubik pasir, otomatis dengan menggunakan alat yang pertama kita butuh 585 jam. Yang kedua 405 jam, yang ketiga 397. Nah, dari waktu yang singkat yang mana itu yang kita pilih dengan banyak material yang dapat diangkut, dan ini selain material yang dapat diangkut, waktu yang dibutuhkan. Nah, jam kerja efektif per hari. Nah, ini jam kerja efektif ini adalah waktu di mana alat itu benar-benar bekerja. Jadi, misalnya dalam satu hari itu ada 24 jam, tapi kita tidak mungkin bekerja dalam 24 jam. Jadi jam kerja efektif itu dipilih jam benar-benar kita bekerja. Jadi misalnya dari jam 8 sampai jam 5 sore ada 8 jam. Jadi jam yang benar-benar kita kerja itu adalah 8 jam ini. Jadi itu yang dihitung per hari. Satu hari itu hanya kerja 8 jam, misalnya seperti itu. Jadi waktu penyelesaian kalau kita mau antar ke hari, misalnya satu hari itu dari 585 ini kita mau satu hari, kan biasa 24 jam. Kita tidak bisa kalikan dengan 24 jam. Kita kalikan dengan jam kerja yang benar-benar kita kerja, yaitu 8 jam. Ini sama semua. Jadi waktu penyelesaian itu ini yang untuk ini di bagian I itu 73 hari untuk yang pertama, yang kedua 50 hari, yang ketiga 49 hari. Oke, selanjutnya ada biaya. Biaya ini saya ambil dari analisa yang saya punya. Ini saya hanya menggambarkan biayanya seperti ini kira-kira dari ketiga alat ini. Biayanya seperti ini dalam jam ya. Jadi yang pertama 38.000 sekian-sekian per jam, yang kedua 56.000 sekian-sekian per jam, yang selanjutnya 50.000 sekian-sekian per jam. Nah, dalam pembayaran untuk penggunaan alat itu biasanya dibayar dalam jam. Jadi tidak, maksudnya kalau misalnya kita sewa alat yang kita gunakan itu dibayar dalam jam, bukan dalam hari. Biasanya orang kalau kita sewa berapa jam yang kita gunakan, nah kita hitung terus itu yang terbayar. Jadi jam pertama biaya total. Jadi biaya total dari penggunaan alat itu adalah J atau biaya alat ini kita kalikan dengan I waktu penyelesaiannya dalam hari, dan satu hari itu ada 8 jam, sehingga jadi ini total biayanya adalah 22 juta. Ini rupiah ya, satuannya rupiah. Ya paham ya? Jadi biaya yang paling kecil di sini. Jadi ini kita antar lagi di L ini, kita antar jadi 22 juta ini dibagi dengan 50.000 yang tadi. Jadi harganya itu per meter kubiknya kan berbagi dengan meter kubik kan. Jadi per meter kubiknya 453 rupiah ini untuk ini. Dan selanjutnya ada alat yang untuk alat yang ketiga itu dia hanya 339 meter kubik rupiah per meter kubik. Nah, jadi di sini kita lihat alat yang mana yang kita gunakan yang lebih baik. Dari hal-hal ini kesimpulan yang dapat kita ambil adalah, jadi kalau kita memilih alat, pasti kita memilih alat yang loader. Kenapa kita pilih loader? Nah, karena di sini alat yang dia walaupun sewanya 50.000 dibandingkan dengan yang pertama Exa dia hanya 38.000, tapi di dalam biaya dia lebih murah. Dia hanya 19 juta sedangkan yang ini 22 juta. Dan waktu yang dibutuhkan pun lebih singkat dibanding dengan alat yang pertama. Nah, jadi kalau kita sekarang untuk memilih alat, yang pertama kita tidak hanya melihat dari biaya sewanya per harinya itu apakah lebih mahal atau lebih murah. Contoh alat kedua, walaupun dia lebih mahal, belum tentu dia efektif dalam pengerjaan. Dia membutuhkan waktu sampai 405 jam. Walaupun kapasitasnya baik, tapi biayanya lebih mahal, belum tentu juga menjamin. Tapi yang penting, biaya murah pun juga belum menjamin bahwa dia akan bisa lebih murah dalam biaya total, karena waktu yang dibutuhkan itu lebih lama. Jadi pemilihan alat itu yang penting adalah efektif dan efisien. Efektif apa? Efektif ketika kita mencapai tujuan. Dan efisien apa? Ekonomis. Jadi kita jangan hanya memilih alat karena kita pikir sewa 1 meter kubik per jamnya lebih murah. Tapi kita pilih berdasarkan hitungan atau
secara matematikasnya kita, ya kita berpikir, apakah saya sewa alat yang lebih murah dengan kapasitas begini, dengan alat yang lebih mahal dengan kapasitas yang begini, mana yang lebih baik? Nah, contoh di sini loader. Loader walaupun dia biaya sewanya lebih mahal dari alat yang pertama, tapi dia punya efisiensi yang lebih baik, di mana dia hanya waktu yang dibutuhkan hanya 397 hari dan biayanya pun lebih murah. Jadi ketika kita pilih alat, itu jangan sekedar murah tapi efisien. Masalahnya juga jangan pilih karena berpikir karena dia mahal dia akan lebih baik. Tidak seperti itu juga. Kita melihat lagi perbandingan kapasitasnya, waktu yang dibutuhkan. Itu semuanya menunjang ya. Jadi untuk pemilihan alat sendiri, teman-teman kalau sudah di dunia kerja lah, seharusnya lebih memilih alat yang bisa digunakan dengan baik. Oke, mungkin sampai sini dulu. Saya akan berikan tugas sampai di bagian ini. Dan minggu depan itu ada tugas lagi yang saya akan berikan. Jadi ada tugas itu sekalian dengan menilai UTS. Dan itu ada materi lagi yang saya akan berikan. Salah satunya tentang alat berat. Nah, alat berat itu nanti saya sampaikan, saya penjelasan sekalian. Ada beberapa alat berat, nanti saya mungkin penjelasannya sekalian. Dan itu akan menjadi nilai UTS. Ada tugas yang diberikan di minggu depan ya. Nanti saya berikan dan itu akan menjadi nilai UTS. Untuk UASnya sendiri, setelah UTS nanti mungkin ada satu tugas lagi yang akan dijadikan nilai UAS. Jadi kalau mungkin teman-teman ada pertanyaan, ada hal-hal yang ingin ditanyakan, silakan langsung ke grup WA yang sudah kita buat. Oke, sampai di sini. Terima kasih.